Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya dengan topik Search the Evidence in Most Likely Resource. Oke, kita kembali lagi dengan topik Search the Evidence in Most Likely Resources. Oke, setelah kita membahas define keyword, kombinasi boolean operator, control vocabulary real, limitation, dan translation, sekarang kita masuk ke topik search the evidence in most likely resources. Berikut adalah resources dari evidence-based practice atau yang kita sebut 6S pyramid. Di sini ada sistem, ada summary, ada synopsis of synthesis, ada synthesis, ada synopsis of single study, dan study. Kalau kita coba bahas satu persatu, sintesis itu adalah alat elektronik yang sudah sangat canggih yang biasanya ada di negara-negara maju yang ditautkan atau dihubungkan dengan rekam medis pasien untuk fungsinya untuk dimanfaatkan oleh tenaga medis atau klinisi dalam melakukan atau melihat pedoman perawatan pasien. Sedangkan summary sendiri di sini adalah untuk memberikan garis besar pilihan manajemen terkait dengan masalah kesehatan tertentu. Ringkasan yang dimaksud di sini adalah untuk menggabungkan sumber bukti penelitian dengan kualitas yang sangat tinggi dan berdasarkan research evidence. Sedangkan sinopsis of synthesis ini adalah suatu ringkasan temuan dan yang diimplikasikan dalam systematic review yang berkualitas tinggi. Sedangkan sintesis sendiri di sini adalah tinjauan sistematis yang memberikan ringkasan ketat dari semua bukti penelitian utama yang dapat ditemukan secara relevan yang sesuai dengan suatu pertanyaan tertentu. Sedangkan synopsis of single study ini adalah ringkasan-ringkasan singkat tentang hasil atau implikasi dari suatu studi atau single study dengan high quality study. Sedangkan studi sendiri adalah terkait dengan yang berhubungan dengan suatu pertanyaan penelitian tertentu. Kalau kita hubungkan dengan database-nya, untuk studi ini kita bisa dapat cari di database PubMed atau Medrun atau Embase. Sedangkan sinopsis kita bisa melihat di ACP Journal Club atau Evidence Update. Sedangkan sintesis sendiri kita dapat mencarinya di Cochrane Systematic Review. Kalau sinopsis of synthesis sendiri itu kita bisa masuk ke dalam Cochrane Summary atau database of abstract of review of effects atau disingkat dengan DER. Kemudian kalau summary itu kita bisa melihat itu biasanya kalau kita akan melakukan penyusunan panduan praktek klinis itu kita bisa melihat di Dynamed atau UpToDate atau di National Guideline Clearinghouse atau di NICE Clinical Guideline. Kalau sistem ini sebenarnya tidak terlalu umum, biasanya itu memang ada pada rumah sakit di negara-negara yang sangat maju. Jika kita ingin mencari best available evidence, kenapa kita harus mencari systematic review? Jika kita ilustrasikan, ada beberapa penelitian dari tahun 2014 hingga 2018. Jika kita melakukan penelitian atau pencarian literatur di tahun 2015, ada beberapa
di dalam kurun waktu 2014 hingga 2015 ada beberapa penelitian baik RCT maupun systematic review. Manakah best available evidence yang kita gunakan? Best available evidence yang kita gunakan adalah systematic review yang dibuat di tahun 2015. Mengapa? Karena systematic review ini telah mensintesis semua primary study yang ada di kurun waktu 2014 hingga 2015 atau kurang dari 2014. Namun perlu diperhatikan juga apakah primary study yang ada di kurun waktu kurang dari 2014 hingga 2015 ini apakah sudah masuk ke dalam systematic review semua atau belum. Kalau kita melakukan pencarian atau penelitian di tahun 2017, sedangkan di dalam kurun waktu kurang dari 2014 hingga 2017 ini ada 2 systematic review dan beberapa RCT. Manakah best available evidence yang kita gunakan? Jadi yang kita gunakan adalah systematic review di kurun waktu 2016-2017 karena systematic review ini memuat beberapa RCT penelitian primary study sebelumnya yang sudah ada di kurun waktu antara 2014 hingga 2017. Sedangkan RCT ini tentu saja juga dimasukkan karena sudah dapat dipastikan dia tidak masuk ke dalam systematic review. Kalau kita melakukan penelitian di 2018, kalau ada 3 penelitian systematic review dan RCT, yang kita ambil adalah di kurun waktu systematic review di yang terbaru. Namun perlu kita lihat apakah systematic review yang kita dapatkan tersebut apakah dengan topik yang sama atau berbeda, dan kita perlu perhatikan juga apakah primary study yang ada yang kita dapatkan sudah termasuk di dalam systematic review yang kita dapatkan atau belum. Untuk melakukan pencarian systematic review, kita bisa mengakses Cochrane Library atau di database Medrun atau di Prospero dengan alamat websitenya sebagai berikut. Berikut adalah tampilan dari Cochrane Library. Untuk mulai melakukan pencarian, kita dapat melakukan pencarian dengan membuka Advanced Search. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Jadi kita akan melakukan pencarian di Search Manager. Jika kita memasukkan kata kunci bacterial meningitis sesuai dengan contoh kasus yang ada di dalam video sebelumnya, di dalam Search Manager akan didapatkan 342 artikel yang 7 diantaranya adalah Cochrane Review. Berikut adalah tampilan PubMed. Kalau di dalam PubMed, kita melakukan pencarian dengan menggunakan Advanced Search. Berikut adalah tampilan dari PubMed Advanced Search Builder. Jadi kita masukkan ke Add to History, maka akan muncul sebagai berikut. Ini adalah gabungan dari kata kunci keyword-keyword yang sudah kita define berdasarkan contoh kasus yang ada di video sebelumnya. Dalam PubMed kita mendapatkan 324 artikel. Jika kita ingin melakukan pencarian
systematic review, kita bisa melakukan pencarian di clinical queries. Menu ini juga ada di dalam PubMed. Ketika kita masukkan, ini tampilan dari clinical queries di dalam PubMed. Kemudian kita masukkan kata kunci bakterial meningitis. Kemudian di sini kita dapat memilih kategori dari area penelitiannya, dan kita masukkan terapi, kemudian akan didapatkan hasil seperti ini. Ada 385 systematic review. Lalu bagaimana kalau kita ingin melakukan pencarian untuk single study? Untuk single study, kita dapat melakukan pencarian di database Medline atau PubMed, di database Embase, ProQuest, ataupun Scopus. Database ini juga biasanya dilengkapi oleh fakultas atau universitas masing-masing, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Dari beberapa database yang ada, baik Central, Medline, Embase, ataupun database yang lainnya, kita harus melakukan pencarian mulai dari Central baru ke database yang lainnya. Mengapa harus Central? Karena Central itu merekod artikel sejumlah 1.020.000 artikel, di mana di dalamnya sudah ada beberapa artikel dari Medline, Embase, maupun artikel yang lainnya. Medline sendiri di sini hanya ada 490 artikel terkait RCT ataupun quasi RCT. Sama halnya dengan Embase dan database lainnya. Kalau kita tadi sudah memasukkan data keywords bakterial meningitis di dalam Cochrane, kita mendapatkan hasil selain 8 Cochrane review, kita mendapatkan 253 trial. Jika kita memasukkan beberapa keyword ke dalam search manager di Cochrane, kita melakukan pencarian dengan menggunakan mesh terlebih dahulu untuk keywords bakteri meningitis, kemudian kita memasukkan keyword dexamethasone dengan menggunakan mesh Taurus, dan kita gabungkan dengan boolean n, kita mendapatkan sejumlah 66 artikel. Dari 66 artikel tersebut, 4 diantaranya adalah dari Cochrane Review dan 62 diantaranya merupakan study trial. Berikut adalah tampilan dari PubMed. Ketika kita ingin melakukan pencarian dengan menggunakan PubMed, kita dapat mengetikkan alamat websitenya di ncbi.nlm.gov, atau kita juga dapat menuliskan di pubmed.gov. Kita melakukan jika di dalam pencarian menggunakan database PubMed, kita menggunakan advanced search dalam melakukan pencarian. Ketika kita sudah mengetikkan advanced, akan muncul seperti ini. Kemudian kita dapat memasukkan keyword-keyword yang tadi kita sudah define di dalam video sebelumnya berdasarkan contoh kasus pada video pertama. Sebagai contoh, di sini kita memasukkan bakterial meningitis dengan title abstrak, digabungkan dengan boolean or, kemudian memasukkan bakterial meningitis dengan mestem, kemudian kita gabungkan dengan boolean or. Untuk keyword kedua, Haemophilus meningitis dengan title abstrak, kemudian digabungkan dengan boolean or dengan Haemophilus meningitis dengan mestem.
Kemudian setelah itu kita ketik add to history. Setelah klik add to history, maka kita akan mendapatkan 27.382 artikel untuk keyword yang kita gabungkan dengan boolean OR untuk satu komponen population. Hal yang sama juga kita lakukan dengan menggabungkan seluruh keyword dengan boolean OR untuk satu komponen intervention. Kemudian kita klik add to history, maka didapatkan hasil 139 artikel untuk keyword penggabungan keyword di komponen intervention. Hal yang sama juga kita lakukan untuk gabungan keyword-keyword yang ada di outcome. Kemudian kita klik add to history, maka akan didapatkan 88.151 artikel outcome. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengklik titik 3 yang ada di action ini, kemudian kita masukkan add query. Maka setelah kita klik add query, dia akan naik ke atas ini. Kemudian kita gabungkan hasil pencarian dengan boolean OR dari masing-masing komponen P, I, dan outcome dengan boolean N. Maka akan didapatkan seperti ini. Jadi ada keyword-keyword yang kita gabungkan dengan boolean OR, kemudian digabungkan dengan boolean N untuk komponen yang lain, dan selanjutnya kita klik add to history, maka akan didapatkan 1033 artikel. Setelah kita klik angkanya, kita akan masuk ke dalam halaman dari hasil pencarian 1033 artikel, dan di sini kita bisa melakukan filter dari tipe artikelnya ataupun tahun publikasinya. Kemudian kita juga dapat melakukan penyimpanan dari hasil pencarian di NCBI. Untuk dapat melakukan penyimpanan di akun NCBI, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan alamat email. Kemudian setelah kita memasukkan akunnya, akan muncul seperti ini. Kemudian kita dapat melakukan penyimpanan hasil search strateginya. Ini merupakan contoh dari tampilan akun NCBI, di mana di sini terlihat data dari pencarian di NCBI, tahun pencariannya, dan artikel yang didapatkan. Ini merupakan judul-judul PubMed, judul-judul pencarian di PubMed atau NCBI. Untuk melakukan download dari hasil pencarian tersebut, setelah kita melakukan filter, didapatkan 12 artikel. Ketika kita ingin melakukan penyimpanan abstraknya atau mendownload abstrak, kita dapat mengklik send to, kemudian akan keluar seperti ini, dan kita memilih format abstrak, kemudian akan terlihat seperti ini. Kita dapat meng-screening title abstrak dengan membacanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan penyimpanan hasil dari artikel-artikel yang sudah kita dapatkan, dan kita melakukan screening eligibilitas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan hasil pencarian kita adalah
kita harus menyimpan semua hasil pencarian di semua database. Kemudian kita gunakanlah bibliografi atau reference management software seperti EndNote, Mendeley, Reference Mendeley, ataupun Reprog. Setelah itu kita lakukan cek duplikasi dari seluruh artikel yang kita dapatkan dan laporkan semuanya itu secara transparan. Kita juga harus melaporkan apa database yang kita gunakan, kemudian kapan tanggal pencarian dan batas waktunya, bagaimana cara kita mencari, mengcopy, dan search strateginya, kemudian apakah kita menggunakan limitation atau filter, dan berapa jumlah yang dihasilkan. Berikut merupakan contoh strategi dari seluruh database yang kita cari. Di sini database yang dicontohkan adalah peneliti melakukan pencarian di PubMed dan Central. Kemudian yang penting adalah kita harus melaporkan search strategi atau search query-nya dan tanggal pencariannya. Kemudian jumlah artikel yang didapatkan dari masing-masing artikel. Ini merupakan Prisma flowchart. Di sini kita bisa mengidentifikasi database apa yang kita gunakan, kemudian berapa hasil artikel yang didapatkan di database tersebut. Kemudian kita melakukan cek duplikasi. Setelah itu kita melakukan screening title abstract. Berapa jumlah yang yang kita gunakan dan berapa jumlah artikel yang dikeluarkan harus dilaporkan secara transparan. Kemudian kita melakukan screening sesuai dengan kriteria eligibilitas kita. Kemudian setelah dilakukan screening, berapa jumlah artikel yang dikeluarkan harus dicantumkan juga ditambahkan juga dengan alasan mengapa artikel tersebut dikeluarkan. Kemudian setelah itu dicantumkan hasil akhir berapa artikel yang akhirnya kita gunakan. Dari alur pencarian the evidence, jika kita sudah melakukan screening sesuai dengan kriteria eligibilitas kita, jika didapatkan misalnya 10 artikel, maka 10 artikel tersebut selanjutnya harus kita lakukan critical appraisal atau ditelaah. Dan hasil telaah tersebutlah yang akhirnya bisa menjawab kembali ke pertanyaan klinis. Demikian video dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan ke dalam forum diskusi. Jika ada kesulitan, nanti bisa hubungi saya melalui email ataupun di emas. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.